Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, baik onsite maupun online. Kita percaya bahwa kita semua diikat oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Mari, pada waktu saya berdoa, membaca firman, mempersiapkan firman Tuhan, menggerakkan saya untuk melihat ke kitab Mazmur, dan saya akan mengajak kita kembali bersama-sama untuk memperhatikan kitab Mazmur pasal 1. Mari kita membaca Mazmur pasal 1, ada 6 ayat di sana. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Mazmur pasal 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menyatakan kepada kita tentang kehidupan yang sangat baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu percaya ada kehidupan yang sangat baik di dalam Tuhan? Amin. Ini adalah kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang berbahagia. Berbahagialah orang. Ini keadaan yang baik, bahkan keadaan yang sangat baik. Dan dalam terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata blessed. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya mau menekankan pagi ini melalui Mazmur ini bahwa ada kehidupan yang sangat baik di dalam Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita bisa memiliki hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Ibrani, berbahagialah atau bless ini dari kata asri. Ya, asri ini artinya adalah diberkati, berbahagia, dan kata asri ini menunjukkan kepada keadaan bahagia, keadaan sukacita, keadaan senang yang terus bertambah-tambah, yang terus meningkat. Jadi kalau orang Kristen di dalam Tuhan, bahagianya itu tidak flat, saudara ya. Bahagianya itu meningkat dari hari ke hari sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi happy, more happy, happier, terus meningkat, meningkat. Tidak pernah berkurang. Jadi kalau ada istilah happily ever after, berbahagia untuk selamanya, tetapi bahagia yang dipahami untuk selamanya adalah bahagia yang terus meningkat, terus bertambah-tambah. Itu arti kata asri, saudara. Jadi sekali lagi Mazmur ini menyatakan bahwa ada kehidupan yang baik. Kita bisa berbahagia selamanya dalam tingkat yang semakin besar, dan semakin besar. Itu sebabnya saudara, sekalipun hari-hari ini keadaan semakin sukar ya. Dampak dari perang, BBM naik,
lumayan kaget ya, naiknya nggak tanggung-tanggung. Ini untuk Pertamax 3.500. Ini nanti jadi alasan bahan-bahan pokok naik, semuanya naik. Belum lagi adanya hal-hal yang lain yang membuat menderita. Tapi dalam keadaan apapun juga BBM harga selangit, anak Tuhan hidupnya sangat baik. Kita bisa memiliki kehidupan yang berbahagia sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya masalah, tantangan, gelombang dalam kehidupan. Tetapi di tengah-tengah itu semua, saudara, di dalam Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat besar. Nah, ini yang harus kita percaya, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga menghadapi masa yang sukar ini kita tidak putus asa, kita tidak lemah, kita tidak menjadi kecewa. Tetapi kita punya pengharapan apapun yang terjadi, aku akan dapat menikmati kebahagiaan. Apapun yang terjadi, aku diberkati oleh Tuhan. Nah, saya harus mengemukakan ada paham yang cukup berbahaya, saudara, karena banyak orang dan mungkin kita sempat berpikir atau pernah berpikir bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang diberkati itu hanya dongeng belaka. Saudara, ini tidak hanya dipercaya orang, tetapi juga diberitakan, diajarkan. Saya ini masih suka dengar-dengar lagu ya, sama Yoel, Jehu, Nathan. Saya sempat mendengar lagunya Sandi Sandoro itu. Syairnya begini, kehidupan yang indah hanya dalam impian. Salah itu, saudara. Amin. Yang benar apa? Kehidupan yang indah hanya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Itu bukan impian, itu ada dan hanya ada di dalam Yesus. Ini yang suka lagu ini bisa pikirannya tercemar, saudara. Kehidupan yang sempurna tak pernah ada. Tidak, saudara. Itu ada. Kehidupan yang sempurna ada di dalam Yesus. Ingat, Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Kalau hidup kita sempurna, kalau kita sempurna seperti Bapa, kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna. Makanya kita dapat senyum-senyum saja menghadapi masa-masa yang sukar ini. Amin. Orang banyak berargumentasi, nggak ada itu kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, nggak ada itu bahagia selamanya. Apalagi yang meningkat, nggak ada faktanya, saudara. Hidup ini terlalu kompleks, kata-kata orang seperti itu. Hidup ini banyak masalah. Ada orang berusaha mendapat bahagia dalam kehidupan pernikahan, tetapi faktanya ada begitu banyak kasus perceraian yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat. Orang tidak dapat mendapatkan kebahagiaan. Orang berpikir dengan memiliki anak, beberapa anak, membangun keluarga yang besar akan bahagia. Tetapi realitanya kita menemukan justru ada anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya, yang membawa ketidakbahagiaan dalam keluarga. Orang mencari cara untuk bahagia dengan berbagai macam hal, tetapi orang berkata nggak ada kebahagiaan yang selamanya itu nggak ada. Saudara, terhadap pendapat yang seperti itu, kita katakan itu tidak benar. Amin. Ada kehidupan yang baik, yang sangat baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa berbahagia, kita bisa diberkati oleh Tuhan. Bahkan saya berani mengatakan saya bahagia. Bapak Ibu bahagia. Amin. Tidak berarti bahwa kita sombong. Oh tidak, saudara. Tapi inilah realitas yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan pemazmur mengatakan, kalau kita ingin hidup bahagia selamanya, kalau kita ingin menikmati kebahagiaan sejati yang semakin bertambah-tambah dari hari ke hari, maka kita harus sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Banyak orang yang mencari kebahagiaan kehidupan yang baik dengan cara yang salah, dan tidak jarang kita juga melakukan itu. Kehidupan yang baik hanya ada di dalam Yesus.
kalau kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Kenapa? Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup, yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya jujur aja contohnya saudara, semua hubungan yang kita buat dengan orang lain, pada akhirnya kita menemukan bahwa banyak orang yang mengecewakan kita. Orang yang dipikir kita harap bisa membahagiakan, bisa menolong, bisa membantu, bisa peduli, ternyata mereka tidak melakukan itu. Bahkan saya harus mengakui, saya ini juga seringkali mengecewakan. Karena saya manusia biasa, ada jemaat yang marah sama saya karena saya lupa. Ya, kadang saya juga kecapean. Ya, saya di WA nggak balas beberapa hari sampai akhirnya kepentingannya tidak bisa saya tolong, kecewa saudara. Makanya kalau WA saya nggak kebaca, usahakan ditelepon ya. Kalau nggak diangkat juga, telepon istri saya, telepon pengerja. Ada nggak Om Doni misalkan begitu. Saya menemukan bahwa hubungan-hubungan yang kita miliki pada akhirnya tidak bisa memuaskan kita. Tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Bukan berarti jangan punya hubungan. Punya, tetapi jangan mendasarkan kebahagiaan pada hubungan-hubungan itu. Dasarkan pada Tuhan, pada firman-Nya, dan kita akan dapat membangun hubungan yang baik. Ketika ada kekecewaan, kita bisa saling memperbaiki, saling mengampuni, saling memahami, berusaha untuk hidup yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu firman Tuhan. Kemudian kita bisa saja mengejar kesenangan duniawi, memenuhi kepentingan kita yang sifatnya egois, pada akhirnya juga tidak akan pernah dapat memuaskan kita. Siapa yang bisa memuaskan adanya kekosongan dalam diri kita? Hanya Yesus yang bisa. Hanya kehidupan yang dibangun di dalam Tuhan, hanya kehidupan yang dibangun di atas dasar firman yang akan membuat kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Bukan flat, bukan rata, tapi terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Makanya tambah ikut Tuhan, tambah ceria ya, amin. Capek tapi matanya bersinar, saudara. Siapa yang nggak kelihatan capek? Siapa yang nggak lelah? Siapa nggak punya masalah? Kadang kurang tidur karena mikirkan kerjaan, mikirkan yang lain. Tapi bahagia tidak pernah hilang dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang pemazmur ajarkan saudara tentang hidup yang baik ini, hidup yang berbahagia ini? Dia menyampaikan dalam dua sisi negatif, yaitu apa yang tidak akan ada kebahagiaan, kehidupan yang seperti apa tanpa kebahagiaan, dan bagaimana hidup dalam kebahagiaan. Nah, yang pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa kebahagiaan yang sejati, saudara, kebahagiaan yang kekal, yang langgeng, yang selama-lamanya, itu tidak akan pernah ditemukan dalam kehidupan yang tanpa Tuhan. Jadi tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan sejati. Tanpa Yesus kita tidak akan bahagia selama-lamanya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita harus berkomitmen jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun juga saya melihat ada banyak orang yang putus asa dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kecewa, karena pikirannya telah disesatkan oleh ilah zaman ini. Tidak jarang orang berkata, "Dolek koyo ngene wis ndak usah gereja-gerejaan. Ndak usah Tuhan-Tuhanan. Sami mawon, sama saja dengan orang lain." Saudara, tanpa Tuhan tidak ada kehidupan yang baik. Tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan. Kalaupun orang melihat itu baik, itu bahagia, itu semu, saudara. Sifatnya sementara. Ayat 1 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pemazmur menunjukkan kepada kita kapan sih kita ini meninggalkan Tuhan, kapan sih kita ini kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, orang-orang percaya, orang Kristen, kita ini kehilangan persekutuan dengan Tuhan kalau kita hidup menurut
nasihat orang fasik. Kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau dalam hidup ini kita nggak menuruti firman, kita nggak taat pada Yesus, tapi kita lebih mentaati nasihat orang fasik, kita berjalan atas nasihat orang fasik, sesungguhnya saat itu kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa? Orang yang melakukan firman. Nah kalau kita mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tetapi tidak melakukan firman, tetapi justru melakukan nasihat orang fasik, berjalan menurut nasihat orang fasik, maka di situ sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa kita akan dapat berbahagia saat kita mengikuti nasihat orang fasik, saudara. Fasik itu mengacu kepada kehidupan yang tanpa Tuhan. Fasik ini adalah orang-orang yang hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Orang-orang yang hidup menurut jalan dunia ini. Saudara, kata fasik itu kata Ibraninya rasa. Ya. Rasa. Rasa itu diartikan jahat, bersalah, ya, pelaku kejahatan, pencuri atau fasik. Nah, orang akan meninggalkan Tuhan, orang Kristen akan meninggalkan Tuhan kalau mengikuti nasihat orang yang jahat, orang yang bersalah, orang yang melakukan kejahatan, pencuri, orang fasik. Fasik juga mengacu kepada orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Mereka punya pengenalan akan Tuhan tetapi mengabaikan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah kita perlu waspada terhadap nasihat orang fasik ini. Karena gereja sekarang dibanjiri dengan nasihat-nasihat dari orang fasik. Saudara, mimbar-mimbar gereja tidak hanya di gedung-gedung gereja, tetapi di media sosial. Banyak kita mendengar nasihat-nasihat yang luar biasa. Tetapi kita harus waspada, kita harus melihat nasihat itu dari orang fasik atau dari firman Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Banyak orang-orang tidak lagi memberitakan firman, tetapi memberitakan filsafat, psikologi dunia. Tetapi filsafatnya dibungkus dengan kata-kata Kristen, dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi isinya tidak berasal dari Alkitab. Ini berbahaya, saudara. Bahkan mimbar dipakai untuk memberitakan pikiran manusia, hikmat manusia, ayat ditafsirkan sembarangan, semaunya. Dan ironisnya, saudara, orang lebih suka mendengarkan quotes-quotes yang sifatnya sederhana, yang mudah diingat. Tapi ketika membaca teks Alkitab, membaca Mazmur 6 ayat, membaca Mazmur 12 ayat, 15 ayat, mulai bosan dan jenuh. Ya kalau khotbah itu buat quotes-quotes yang enak diingat, dihafal. Makanya lebih suka yang nasihat-nasihat praktis, tetapi belum tentu bersumber dari Alkitab. Bapak Ibu, kita harus waspada terhadap nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik sudah tentu nasihatnya tidak berasal dari hikmat Allah. Tidak berasal dari firman Tuhan. Nasihat orang fasik lebih mengutamakan kekuatan manusia, hikmat manusia. Bukan firman Allah. Menurut mereka firman Allah tidak cukup untuk menolong kita. Tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Dibutuhkan langkah-langkah seperti yang diajarkan oleh filsafat, oleh psikologi manusia, oleh filsafat-filsafat palsu itu. Nasihat orang fasik tidak membawa kita kepada Yesus, tidak membawa kita kepada pertobatan, tidak membawa kita kepada salib Yesus, tetapi membawa kita kepada diri sendiri, pengembangan diri. Bukan datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan pemulihan, kelahiran baru. Jadi orang dijauhkan dari kebenaran firman, orang dijauhkan dari Kristus, dijauhkan dari salib. Nasihat orang fasik berfokus untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan manusia. Ini bahaya, saudara.
Kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia, yang diberkati tidak ada dalam kehidupan yang tanpa Tuhan. Itu sebabnya jangan meninggalkan Tuhan. Kapan meninggalkan Tuhan? Tatkala kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang-orang yang tidak percaya firman, yang tidak mengindahkan kebenaran, yang hidup menurut keinginannya sendiri, yang hidup menurut hikmat manusia. Nah, kapan kita meninggalkan Tuhan? Saat kita berdiri di jalan orang berdosa, saudara. Ya. Jadi ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, sesungguhnya kita sudah mulai, bahkan kita sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau nasihat itu masih dalam tataran pikiran, kalau berdiri di jalan orang berdosa, ini mengacu kepada cara hidup, perilaku orang berdosa. Kita terlibat dalam kehidupan berdosa, kita terlibat dalam perilaku orang berdosa. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, orang-orang yang tidak mencapai sasaran seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu memperhatikan pergaulan kita dengan orang-orang berdosa. Memang sejak kita percaya kepada Yesus, hidup kita telah diubahkan. Kita ini adalah orang berdosa yang sudah bertobat. Amin. Kita ini orang berdosa yang sudah lahir baru. Di sisi yang lain kita tahu bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang berdosa, kita bisa dibawa pengaruh mereka untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan. Makanya kita perlu menjaga pergaulan kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara, kita tidak diperintahkan untuk sama sekali tidak punya hubungan dengan orang berdosa, tidak. Kalau gitu kita harus meninggalkan dunia ini. Yang perlu kita jauhi itu kalau orang ngaku Kristen, tetapi hidupnya di dalam dosa. Tapi kalau orang berdosa pada umumnya, kita tidak bisa meninggalkannya. Sebab apa? Sebab kita dipanggil untuk menjangkau, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin, saudara. Kita bergaul dengan mereka bukan untuk mengikuti cara hidup mereka, bukan untuk menimba ilmu mereka, tetapi kita bergaul untuk apa? Untuk memperkenalkan Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk membawa mereka kepada keselamatan. Ini motivasinya, saudara. Jadi hati-hati dengan nasihat orang fasik dalam tataran pikiran. Dan hati-hati dengan berdiri di jalan orang berdosa. Ini cara hidup, ini perilaku yang kita ikuti dari orang-orang berdosa itu. Dan kapan kita meninggalkan Tuhan lagi, saudara? Tatkala kita duduk di kumpulan pencemooh. Saudara, ini tatarannya meningkat ya. Kalau pertama berjalan menurut nasihat orang fasik, tataran pemikiran, kita berjalan sudah mulai menyimpang. Kalau berdiri di jalan orang berdosa, perilaku kita udah mulai menyimpang, mengikuti orang berdosa, kemudian duduk dalam kumpulan pencemooh, kita udah mulai nyaman dan menjadi bagian dari orang-orang berdosa itu. Saudara, para pencemooh ini orang yang terang-terangan menolak Tuhan dan kemudian mencemooh kebenaran firman. Apa itu ke gereja? Apa itu sembahyang? Apa itu pelayanan? Kan seperti itu. Dan pencemooh ini sukanya kumpul-kumpul untuk apa? Untuk memperkuat pandangan mereka, paham mereka. Untuk mempertegas apa yang mereka percayai. Dan mereka terus-menerus mencemooh kebenaran. Saudara, orang pencemooh ini berpikir dia lebih ngerti daripada Tuhan. Ya, dia terlalu pintar sehingga tidak butuh Alkitab. Banyak para pencemooh ini berlatar belakang Kristen, datang dari gereja, tetapi tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Dan mereka mulai meninggalkan firman, mengikuti filsafat-filsafat kosong, dan mengikuti psikologi-psikologi dunia ini. Nah, kumpulan pencemooh ini bicara tentang pertemuan orang-orang yang mencemooh Tuhan. Mereka suka berkumpul dan jangan sampai kita duduk di kumpulan mereka. Karena kalau kita sudah duduk di kumpulan mereka,
maka sesungguhnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya kita kenapa dipanggil untuk bersekutu, untuk beribadah, tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita ini terpelihara iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan tidak akan pernah dapat kita temukan tanpa Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Dan hati-hati, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi sudah saya singgung, saudara, ada derajat yang meningkat mulai dari jalan, ya, itu pikiran, kemudian berdiri, bicara soal perilaku, dan duduk, ini bicara soal persekutuan. Jadi setan itu enggak menyesatkan itu secara langsung orang murtad, tidak. Dikit demi sedikit, saudara. Lihat, berjalan, berdiri, duduk. Berjalan kita masih bergerak, kita masih bisa belok kiri, belok kanan, bisa kembali lurus. Tapi kalau sudah berdiri, kita sudah lebih tenang di situ. Nah, ini bahaya, saudara. Apalagi sudah duduk, saudara. Kita menjadi pencemooh karena kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari orang fasik, orang yang mengabaikan Tuhan, ke para pendosa yang perilakunya terang-terangan berdosa, kemudian pencemooh, saudara. Ya, derajatnya terus meningkat. Dari nasihat kita dengar, kemudian jalan perilaku, kemudian kumpulan duduk, saudara. Jadi hati-hati. Setan itu kerjanya halus, mulai menyesatkan pikiran kita. Ketika pikiran kita sesat, perilaku kita mulai berubah menjadi buruk. Dan kemudian kita menjadi bagian dari para pencemooh. Dan itu akan benar-benar menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya saudara di masa-masa yang sukar ini, kita harus menjaga pikiran kita. Amin. Karena inilah dari awal mulanya, saudara. Seperti bagaimana Hawa disesatkan oleh iblis dengan pikiran mereka. Bukankah Allah berfirman, jangan kamu makan semuanya ini. Pikiran dulu yang disesatkan. Ketika pikiran kita mulai mempercayai yang sesat, maka perilaku kita, tindakan kita akan menjadi berdosa. Dan kita akan suka berkumpul dengan para pendosa, para pencemooh. Saudara, kalau kita tidak hati-hati dengan yang kita pikirkan, kita bisa menjadi berbagi. Ingat, sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Kita harus berpikir kritis, tetapi kita menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, perhatikan pergaulan kita. Kita harus memilih dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tapi tidak berarti kita menjauhi semua orang karena kita punya misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi pergaulan di mana kita sharing, kita diskusi, kita menimba ilmu, kita butuh nasihat. Maka kita harus menemukan teman-teman yang seiman, teman-teman yang takut akan Tuhan. Sebab tidak ada persamaan antara gelap dan terang. Itu sebabnya kenapa Allah membangun gereja. Gereja bukan masalah individu, gereja selalu persekutuan. Eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya yang dibangun di atas dasar pengajaran para rasul-rasul untuk hidup dewasa, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kebahagiaan tidak ada dalam kehidupan tanpa Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa kebahagiaan itu hanya ditemukan di dalam kehidupan yang dibangun di dalam Yesus, kehidupan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehidupan yang baik, bahagia sejati, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan,
dan kehidupan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata demikian, saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Puji Tuhan kalau ada yang bilang seperti itu. Saya tidak berdiri di jalan orang berdosa, puji Tuhan. Saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, oh puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan, aku menyukai firman Tuhan. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kadang orang protes, tuh Pak Pendeta, saya sudah lepas dari teman-teman yang jahat. Saya tidak mengikuti nasihat mereka lagi, tapi kenapa saya kok tidak ada sejahtera, nggak ada damai, nggak ada sukacita? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencintai firman Tuhan? Memang banyak orang Kristen yang tidak mengikuti jalan orang fasik, tetapi pikirannya tidak diisi dengan firman. Pikirannya masih lama, itu persoalan. Jadi ada tanggung jawab, saudara. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan baru ada hasil, ada berkat. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan seterusnya itu. Jadi kehidupan yang bahagia ada di dalam Yesus. Ada tanggung jawab kita. Apa itu saudara? Yang pertama adalah kita harus menyukai firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu menyukai firman Tuhan? Amin. Siap setengah jam lagi? Oh, ragu-ragu ya? Takut kuotanya habis. Saudara, apa sih artinya menyukai? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saya membaca di dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan delight. Saudara, delight. Ini ternyata kalau saya lihat itu dari kata Ibrani hepes. Bukan hepeng ya. Kalau hepeng orang bata uang, ini hepes. Hepes itu artinya desire. Ya, pleasure. Ya. Pleasure. Jadi please, want, desire. Jadi orang yang menyukai firman artinya dia itu desire, punya keinginan hasrat yang sangat besar. Itu menjadi kesenangannya. Menjadi kesukaannya, pleasure. Nah, apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita punya desire, keinginan yang sungguh-sungguh? Dan kalau saya membaca, saudara, kata desire ini juga digunakan dalam Kejadian 34 ayat 19 dan Ester 2 ayat yang ke-14. Ini kata-kata yang digunakan untuk seorang pria yang menyukai seorang wanita. Desire ini adalah seorang pria yang jatuh cinta, seorang pria yang kasmaran. Saudara, tahu rasanya kasmaran? Jadi ingat lagunya Ebit G. Ade, kasmaran. Orang kalau sudah jatuh cinta, menyukai lawan jenis, aduh saudara, sesibuk-sibuk apapun ditinggalkan kesibukannya. Yang dipikirkan dia saja. Ada lagu lama itu, yang lagu-lagu kuno itu, di dompetku ada kamu, di mataku ada kamu, di mana-mana ada kamu. Ya. Kata Iwan Fals, pikirannya itu nggak bisa lepas dari wajah kekasihnya. Apakah kita seperti itu? Apakah firman Tuhan menjadi our desire, our pleasure, kesenangan kita, kesukaan kita? Saudara, apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu karena kita ingin, karena kita suka membaca, bukan karena kewajiban? Ada orang-orang yang pokoknya aku wajib satu hari satu pasal. Jadi baca pokoknya satu pasal. Berbagailah orang yang amin. Tapi nggak pernah menginginkan, coba berdialog, coba mengerti, coba memahami, coba mengunyah firman itu, menghubungkan dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi banyak orang, saudara.
Ingat Alkitab ini surat cintanya Tuhan. Amin. Pernah membaca surat cinta? Istri saya masih menyimpan banyak surat cinta saya. Dan saya sebenarnya kadang-kadang kalau membaca lagi lucu, saudara ya. Aduh, banyak cerita berlembar-lembar. Kalau udah duduk bersama ceritaku kok ada aja topiknya. Sekarang baru duduk bareng, HP pegang masing-masing. Apakah cintanya menurun? Enggak. Kalau baca Alkitab pengen cepat selesai aja. Lalu centang, sudah selesai hari ini 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Tapi nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada dialog. Kalau dengar khotbah yang dihitung wis jam piro iki. Nggak menikmati, nggak coba berinteraksi dengan firman. Itu persoalan. Nah, kita bertanggung jawab untuk menyukai firman Tuhan. Menjadikan dia kesenangan kita. Our desire, saudara. Our pleasure. Dan tidak hanya itu, kita merenungkannya siang dan malam. Ya, seperti orang jatuh cinta saat merem kebayang wajah kekasihnya. Gitu ya. Sampai-sampai sepertinya semua kegiatan paus, saudara, hanya untuk orang yang dikasihinya. Merenungkan, memikirkan dengan sungguh-sungguh, berdialog, saudara. Mencernanya, menjadi vitamin dalam kehidupan kita. Jadi ingat, bahwa apapun yang kita renungkan, itu akan membentuk pikiran kita. Dan kalau pikiran kita diisi oleh firman, maka kehidupan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan duduk dalam persekutuan orang-orang percaya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan satu-satunya cara kita untuk dapat melawan nasihat orang fasik adalah kalau pikiran kita, kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita menyukai firman Tuhan dalam pengertian yang benar. Kita menginginkannya, menjadikan itu sebagai kesukaan kita, merenungkannya setiap hari. Dan buahnya luar biasa, saudara. Buahnya itu hidup yang berbuah, hidup yang sejahtera. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini berbicara tentang pohon yang sengaja ditanam di tepi aliran air. Pohon yang dirawat, pohon yang dialiri dengan air, pohon yang dipupuk dan lain sebagainya. Akan menjadi bertumbuh dengan kokoh. Tidak pernah mengalami kekeringan, dia akan memiliki daun yang tidak layu dan akan berbuah pada musimnya. Dalam apapun yang dilakukannya, Alkitab mengatakan dia akan berhasil. Ini bicara soal orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang bahagia, tidak peduli apapun keadaan yang di lingkungannya. Saudara, kalau kita punya satu pot bunga ya, punya satu pot bunga. Sementara ini lagi kekeringan ini, tidak ada hujan selama 1 tahun anggap saja. Tetapi bunga yang kita pelihara, kita sirami setiap hari, kita pupuk, kita rawat dia. Bunga di halaman semua mati, tetapi bunga dalam pot tetap hidup dan berkembang dengan baik. Amin. Amin. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh kekeringan, dunia tanpa air, dunia tidak berubah, tetapi saudara sengaja ditanam oleh Tuhan. Saudara diairi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan sehingga saudara tetap dapat bahagia, sejahtera, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Ini kehidupan yang sengaja dipelihara. Orang-orang yang punya hewan piaraan akan diseleksi nih. Kalau musim-musim sudah paceklik, ini makanan kurang, diseleksi mana binatang yang akan dirawat secara khusus. Dikasih makanan yang paling baik, tempat yang paling baik. Yang lain apa adanya, terserah aja. Mana yang tumbuh subur, yang dipelihara dengan baik. Dan ketahuilah
Tuhan sengaja menanam kita dan Dia dengan sukacita memelihara kita. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran secara jasmani, saudara. Ini yang perlu kita pahami ya. Ini bukan janji soal kemakmuran finansial. Ini bukan ajaran teologi kemakmuran, kesehatan, kesembuhan yang dipromosikan oleh banyak orang. Saudara, orang-orang percaya sekalipun menderita, sekalipun susah, sekalipun miskin, tetapi dia kaya di hadapan Allah. Lihat kehidupan para rasul-rasul itu. Mereka bahagia sekalipun mereka menderita. Jadi kebahagiaan sejati itu sifatnya rohani. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Karena Tuhan memelihara kita. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mungkin ada orang yang berkata seperti ini, loh saya melihat ini orangnya setia, rajin kok, ya hidupnya ngunu-ngunu baik. Tapi saya lihat orang yang gak serius. Tapi kok kelihatan enak, keluarganya sukses, pekerjaannya oke. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa kebahagiaan itu harus dipandang dalam perspektif kekekalan. Amin. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya sementara. Kebahagiaan itu harus diperhitungkan dalam ukuran kekekalan, bukan yang fana, bukan yang sementara. Jadi jangan iri dengan sesuatu yang sifatnya sementara, tapi miliki, hargai, dan pertahankan sesuatu yang sifatnya kekal. Uang, kenyamanan dunia, fasilitas, sewaktu-waktu bisa diambil dari kita tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Tetapi sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan orang-orang percaya tidak akan pernah dapat diambil dari anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Nah, pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan yang selama-lamanya, yang terus meningkat, itu dalam perspektif kekekalan. Ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu. Bukan demikian orang fasik, ternyata ada bahagianya orang fasik, ada bahagianya orang benar. Ya. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang kokoh, yang berakar, yang berbuah. Tapi orang fasik seperti sekam. Dia sangat ringan, tertiup angin dan dia lenyap, saudara. Mungkin di pemandangan manusia dia hebat, dia sukses, dia berhasil. Sementara orang Kristen di pandangan dunia menderita, tidak punya harapan. Tetapi di mata Tuhan, orang-orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang fasik seperti sekam yang akan lenyap, tertiup oleh angin. Akan hilang untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memandang kita dengan cara yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka mari kita memandang diri kita dengan cara yang seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Orang fasik tidak akan tahan pada hari penghakiman. Seperti minggu lalu saya katakan, kita tidak takut pada hari penghakiman. Hari penghakiman, hari Tuhan bagi orang fasik, hari yang sangat menakutkan. Itu teror bagi mereka. Tetapi bagi kita orang-orang percaya itu hari penghiburan, hari kelepasan, hari sukacita untuk selama-lamanya. Saudara, makanya mari kita memandang kebahagiaan dalam perspektif yang kekal. Ingat, manusia telah ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi.
Kalau kita sekarang ada di dalam Tuhan, itu bukan kebetulan. Amin, saudara. Itu rencana Tuhan, itu panggilan Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita bisa bahagia untuk selama-lamanya. Kebahagiaan yang terus meningkat. Sekalipun hidup penuh dengan pergumulan, karena kita hidup di dunia yang telah berdosa, dunia yang akan dibinasakan oleh api yang menghanguskan, di mana ada penderitaan, tetapi kita tetap dapat menikmati bahagia, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kehidupan yang baik. Dan saat hari Tuhan tiba, kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan juru selamat kita di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari saudara, masa-masa ini sukar. Sudah banyak orang yang berpikir macam-macam. Waduh, gimana ini? Harga-harga pasti naik. Belum lagi keadaan yang tidak menentu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, membangun hidup dari dasar firman, kita akan menikmati kehidupan yang baik. Kita akan bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berdiri.